Halo teman-teman, salam bahagia bagi kalian semua. Jumpa lagi bersama Green Candle. Ini teruntuk teman-teman yang masih newbie atau baru mengenal dunia investasi seperti kripto dan saham. Teman-teman bisa kunjungi channel YouTube ini, yaitu Green Candle. Alangkah baiknya kita saling share informasi, pengalaman dalam bidang investasi. Nah, sebelum masuk dalam ke materi saya hari ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuannya. Subscribe berada pada pojok kanan atas. Dan ingat ya teman-teman, subscribe itu gratis tanpa bayar. Dan juga aktifkan notifikasi belnya agar masuk notifikasi di saat saya upload video baru. Nah teman-teman, hari ini saya akan membahas koin dari Justin Sun itu, yang mana BitTorrent atau BTT dan Tron untuk TRX. Nah di sini di Coin Market Call, BitTorrent dan Tron tidak ada upcoming event. Nah, ini dia co-foundernya, Justin Sun. Di sosial media Twitternya, Justin Sun itu mengetag Alibaba Group yang mana dimiliki oleh Jack Ma, yang sudah punya banyak follower. Dan Justin Sun itu sendiri sudah centang biru juga, dan memiliki 2,5 juta follower, yang mana dia adalah penemu Tron dan BitTorrent. Per 11 jam yang lalu, Justin Sun nge-tweet yang mana tweetannya bahwa Tron DeFi blockchain sangat support untuk Dogecoin. Jadi, intinya, arti dari tweetan ini bahwa halnya Dogecoin komunitas itu sangat besar dan Tron mengambil kesempatan untuk mengambil sedikit dari komunitas dari Dogecoin tersebut. Itu sih menurut saya. Di tweetannya ini juga, Justin Sun nge-tag Elon Musk, Dogecoin, dan tidak kalah menariknya juga, Tron juga akan punya Tron Swap, yang mana disupport oleh Poloniex. Nah, itu sedikit berita tentang Tron untuk hari ini. Bagaimana kalau kita lihat chartnya? Nah, di pola grafiknya ini, saya sudah gambarkan garis trend line-nya, yang mana garis ini merupakan penentu Tron ini apakah break resisten di sini atau bakal mantul ke bawah. Karena ini merupakan garis resisten yang kuat, yang mana dia sempat sentuh dan terjadi penolakan. Penolakan itu seperti candle merah yang begitu panjang ya, artinya tingkat penjualan yang tinggi. Yang mana ini menjadi resisten sebelumnya yang tidak bisa ditembus oleh Tron itu sendiri. Di mana dikala dia mau menyentuh ini dan akhirnya di bawah turun atau penjualnya lebih banyak seperti ini. Nah, saya sih sudah pasang harga pada saat kemarin ya, yang mana Tron itu menyentuh supportnya, yang kalau saya ukur dari supportnya di sini ke resisten, saya sudah running profit kisaran 20%. Tapi saya akan tidak jual dulu ya, karena kenapa? Karena ini masih mencerminkan Tron itu akan terbang ke atas lagi. Seperti kalau kita lihat previousnya, historinya sebelumnya, yang di sini, pada saat pertama pump-nya, waktu itu 30 Maret, pump, dan konsolidasi. Konsolidasi selama 3 hari, dan akhirnya pump lagi datang. Nah, setelah itu penjualan, pump lagi datang. Penjualan, pump lagi datang. Berarti at least kalau memang skenario ini berjalan, jadi grafiknya saya perkirakan akan seperti ini. Dia naik, ada penolakan, naik lagi,
Ini baru gelombang pertama, penolakan, naik lagi, gelombang kedua. Nah, setelah itu akan ada penolakan lagi, nah dan naik lagi. Berarti di sini dia akan mencoba tembus all time high-nya. Nah, kalau itu skenario-nya berjalan. Nah, bagaimana dengan divergent indikatornya? Di sini di divergent indikatornya kelihatan sekali bahwa trend grafik ini akan beres dulu. Yang mana kalau saya tarikkan garis, mohon maaf. Kalau saya tarikkan garis, terus ini artinya bearish ya, yang mana penurunan. Nah, kalau misalnya dia akan turun seperti ini dulu, dan kalau kita tarikkan garis, berarti itu artinya bullish, seperti yang sudah berada di sini ya, contohnya bullish dan bearish. Bullish itu artinya akan naik. Jadi trend saya kirakan akan turun dulu, menolak resisten sebelumnya yang benar-benar kuat. Tuh, juga di sini. Nah, setelah itu baru akan naik lagi. Mana sih jadi pantauan harga yang harus kita cermati? Ya di sini ya, di garis resisten ini, yang merupakan garis resisten terkuat. Nah, kalau ini bisa ditembus, otomatis trend akan mencoba menembus resisten di all time high sebelumnya, yang mana waktu itu tanggal 17 April. Juga teruntuk teman-teman yang mau koleksi koin Tron ini, juga bisa melakukan pembelian di saat harganya menuju ke support. Di manakah supportnya? Ya tentunya supportnya ya berada di sini ya, di garis merah yang sudah saya gambarkan. Ini merupakan garis support terkuatnya. Berarti menunggu seperti ini dulu dan melakukan pembelian. Nah, kalau misalnya tidak sesuai harapan, di sini juga menjadi angka atau support terkuatnya ya, yang di sini garis ini. Nah, di sini di area 1,36 dolar. Kalau misalnya tidak dapat, ya beli saja di sini ya, tapi ingat taruh cut loss. Beli saja di harga sekarang. Per saya buat videonya harganya sih 0,143. Beli saja di harga sana dan pasang cut loss di area 1,36 dan tarik profit, ambil profit di all time high atau kalau saya buatkan garis Fibonacci retracement-nya kan seperti ini. Nah, akan seperti ini. Jadi profit pertama di all time high-nya 0,18 untuk yang trading, tidak menunggu jangka panjang. Tapi kalau saya akan take profit di area 0,26. Yang mana kalau kita ukur 0,26 di area sini, kalau kita ukur dari bawah harga pembeliannya, berarti masih ada kenaikan sebesar apa itu? 82%. 82%. Ini koin kedua yang akan saya bahas yaitu BitTorrent, sama juga yang diadopsi oleh Justin Sun. Di sini sebaliknya ya, Tron itu mengalami kenaikan sebesar 8,66% per saya buat video ini. Nah, berbeda dengan BitTorrent itu malah sebaliknya ya. BitTorrent malah terjadi penurunan sebanyak 2,35%.
Nah, di sini saya sudah gambarkan juga pola grafik dari BitTorrent itu, yang mana dia membentuk ascending triangle. Yang mana kalau ascending triangle ini semakin mengkerucut akan membuat harganya itu sih dengan alasan tembus resisten, yang mana resistennya di area sini. Kalau tembus resisten, otomatis harganya akan terbang. Gimana kita menargetkan harganya? Ya, kita tinggal ukur saja dari sini dan pindahkan. Berarti target harganya yaitu di kisaran 0,17. Kalau kita ukur ya, kalau kita ukur akan ada kenaikan sebesar 149%. Kalau misalnya skenario ini tidak berhasil, ini menjadi support pertama bagi trader yang perlu dicermati, yaitu di kisaran harga 0,019. Dan ini all time high-nya kedua yang juga perlu dicermati. Kalau misalnya dia bisa tembus, otomatis harganya akan terbang. Nah, mengikuti garis triangle dan target harganya di sini. Di sini kalau kita buka per time frame 15 menitnya, sudah mulai ada volume yang lumayan cukup besar ya. Ini terbukti volumenya sudah tinggi. Akankah volume ini lebih dominan ke pembeli? Kalau pembeli lebih dominan, otomatis harganya akan tinggi. Kalau sebaliknya, penjual yang lebih tinggi, otomatis dia akan menembus support dan harganya akan turun. Kalau misalnya harganya turun, gimana sih support terkuatnya? Saya balik dulu ke time frame 4 jam. Nah, support terkuatnya berada di area ini. Nah, area 0,006. Kalau kita ukur berapa persen sih? Penurunannya ya sekitar 15% ya, 15%. Jadi itu merupakan challenge. Kalau misalnya resisten yang ditembus, berarti teman-teman mendapatkan profit 147%. Kalau misalnya support yang ditembus, berarti teman-teman siap kehilangan 15% dari aset teman-teman. Nah, itu dulu untuk video saya kali ini. Bagi teman-teman yang merasa teredukasi, sekali lagi mohon like-nya, komen, subscribe, aktifkan notifikasi bell-nya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Nah, thank you teman-teman. Terima kasih.